Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Amina, NIM 2018 008473, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik dan negosiasi dari mata kuliah Psikolog Industri dengan dosen pengampu Pak Samsul Hadi. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dan negosiasi. Jadi definisi dari konflik ini, konflik berasal dari kata Latin converger yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sedangkan pengertian dari negosiasi berbeda dengan konflik tadi. Jadi negosiasi ini adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya ada sumber konflik organisasi. Jadi di dalam sumber konflik organisasi ini ada 3. Yang pertama ada perbedaan individu. Maksudnya adalah yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Lalu yang kedua ada perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga ada perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Lalu untuk proses terjadinya konflik itu sendiri ada 4. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. Yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan perseptif dalam menafsirkan program organisasi. Lalu, yang ketiga, terdapat pertentangan norma dan nilai individu maupun kelompok. Dan yang keempat, adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Sedangkan untuk proses terjadinya negosiasi. Jadi negosiasi itu tidak berjalan secara langsung. Namun di dalam suatu negosiasi itu ada prosesnya tersendiri. Jadi prosesnya itu terdapat ada 6. Yang pertama, tahap persiapan. Jadi tahap persiapan maksudnya di sini adalah di mana persiapan menentukan lokasi serta waktu pertemuan dan memastikan semua fakta terkait sehingga tidak menimbulkan konflik lanjutan. Terus yang kedua ada tahapan diskusi. Jadi tahapan diskusi ini adalah pengajuan suatu permasalahan dari masing-masing individu. Jadi di dalam tahapan diskusi ini maksudnya adalah di mana seorang melakukan suatu pengajuan permasalahan dari masing-masing masalah yang dimiliki setiap orang. Terus yang ketiga ada tahap mengklarifikasi tujuan. Jadi tahap mengklarifikasi tujuan ini maksudnya adalah di mana tujuan, kepentingan dan sudut pandang dari kedua belah pihak yang berselisih yang telah didiskusikan bersama ini perlu diklarifikasikan. Jadi perlu diklarifikasikan sehingga memungkinkan untuk membangun landasan bersama. Terus yang keempat ada bernegosiasi menuju hasil yang menyenangkan. Lalu yang kelima ada perjanjian. Jadi di dalam perjanjian ini dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak telah dipertimbangkan. Selanjutnya ada yang keenam. Jadi yang keenam ini adalah menerapkan tindakan dari hasil perjanjian. Dari perjanjian yang telah disepakati tidak harus dilakukan untuk melaksanakan keputusan dari perjanjian.
Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.